Hidup Jokowi! Teman-teman masih ingat ketika Spiritualitil dan Roy Panci mengunjungi makamnya almarhum Ibunda Bapak Joko Widodo? Kita tonton dulu. Ya, ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. ibu sambung, Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Sambung. jadi ada ibu sambung, ada ibu tiri, ada ibu angkat ya. Gitu. Spiritualitil dan Roy Panci membuat fitnah bahwa Ibu Sujiatmi bukan ibu kandung Bapak Jokowi. Dua orang ini adalah pemakan hoax obor rakyat yang pernah disebarkan di tahun 2014. Isu bahwa Ibu Sujiatmi bukan ibunya Bapak Joko Widodo sudah merebak sejak lama. Isu ini memang sengaja diciptakan untuk menuduh Bapak Jokowi adalah anak seorang keturunan Partai Komunis. Dan ini tuduhan yang sangat keji. Bayangkan, saya dituduh bukan anak kandung ibu saya. Rasanya seperti apa? Apalagi menggosipnya di makam ibu kandung saya. Sambil bercanda-bercanda. Nah, Pohon kunci makam jangan dirusak. no. Yang mau ngerusak ya sopo ya kan? Ya, berarti sering dirusak berarti ya kan? Tulisannya mohon kunci makam jangan dirusak. Ketika dia ditanya di Inews dalam rangka apa dia mengunjungi kuburan Ibunda Jokowi, dia mengatakan mendoakan. Ada nggak dia mendoakan? Tidak. Seseorang yang mengunjungi makam seorang muslim dengan bercanda-canda, menghina, bahkan memfitnah, maka azab akan cepat sekali menghampiri dia. Bagaimana azabnya? Kita saksikan video berikutnya. Di video ini, Spiritualitil dan Roy Panci seolah-olah tegar dan kuat menghadapi azab. Aman, 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 merdeka, merdeka. Padahal mereka dalam keadaan sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Kelihatan dari wajahnya Roy Panci dan senyumnya Spiritualitil. Senyum, tetapi senyum kekhawatiran. Senyum orang stres. Waktu dia di video tadi, kelihatan dia segar bugar kan? Padahal dia udah lemes, deg-degan. Seorang yang ada imannya sedikit ya, meskipun sedikit. Ketika dia menghadapi sebuah hukuman, maka tidak bisa dipungkiri. Dia pasti panik, ketakutan, grogi, gemeteran. Aliran darahnya cepat, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Sehingga langkah kakinya kelihatan gontai. Lihat tadi Tifa, jalannya. Aman, padahal deg-degan. Sama dengan si Roy Panci. Mereka tapi gugup. Seolah-olah mereka sehat. Padahal kita saksikan video berikutnya. Tiba-tiba Spiritualitil ketika keluar dari pemeriksaan, dia dibopong. Tidak bisa bergerak karena lemes. Itulah ciri-ciri orang yang stres. Sehingga aliran darahnya tidak sempurna. Syaraf-syaraf di tubuhnya tidak dialiri oleh oksigen dengan baik. Karena tadi jantung dipaksa memompa dengan kencang. Lihat, dia seperti tidak berdaya, harus dibopong untuk naik ke kendaraan polisi. Lihat. Inilah yang dinamakan azab dunia. Kalau mereka yakin ijazah Bapak Jokowi palsu, harusnya mereka santai saja. Dan mereka pasti tidak akan ditangkap polisi. Tentu mereka tidak akan dilaporkan ke polisi. Masa sih seorang pemalsu ijazah berani melaporkan orang yang menuduh ijazahnya palsu?
Seorang penipu tidak akan berani melaporkan orang lain yang menuduhnya menipu. Jika memang dia penipu, seorang pembohong tidak akan berani memperkarakan kasus yang dituduhkan pada dirinya karena dia menipu, karena dia berbohong. Tidak akan berani. Penjahat tidak akan berani melaporkan orang yang menjadi korban atau orang yang sedang menyelidiki kejahatan yang dia lakukan. Pak Jokowi melaporkan mereka karena Pak Jokowi benar, karena ijazahnya asli, dan dia spirituality secara kerohanian dia sadar karena ruh manusia itu jujur. Kenapa saya katakan ruh manusia itu jujur? Ruh manusia tidak bisa berbohong. Jadi ketika kita berbuat jahat, pasti ruh itu akan membuat detak jantung kita berdegup lebih kencang. Karena ruh kita sadar bahwa jasad kita ini sedang melakukan dosa dan kejahatan. Karena ruh kita ini akan membuat seluruh badan kita ini tidak berdaya. Itu adalah kontrol dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang jahat itu pasti akan jatuh. Orang yang berdosa pasti akan tenggelam. Orang yang baik dan benar pasti akan berjaya, pasti akan menang. Itu harus disadari oleh kita semua. Jadi jangan sok kepedean gitu ketika kita berbuat dosa, menuduh seseorang melakukan kejahatan, memfitnah. Jangan sok-sok kepedean. Karena percuma kita pede, ruh kita tidak akan merestui kita melakukan kejahatan. Ruh kita tidak akan mengizinkan tubuh kita ini untuk melakukan kejahatan. Adakah penipu di dunia ini yang berhasil lolos dari hukuman? Ada, banyak sekali. Tapi apakah dia hidup tenang ketika dia lolos dari kejahatannya? Tidak, karena ruhnya akan mencengkram jasadnya. Dan dia akan menjadi orang yang paling menderita di dunia ini. Kalau dia tidak dikenai hukuman dunia, maka dia akan diberikan hukuman penderitaan yang tiada habisnya sampai nyawa dicabut dari tubuhnya. Itulah pelajaran yang bisa kita petik dari seorang penyebar fitnah yang merasa pede bahwa dia melakukan kebenaran. Padahal dia sadar bahwa dia telah melakukan kebohongan publik sehingga saat ini dia dipermalukan. Roy Panci, spiritualitil, seolah-olah tegar, padahal mereka saat ini sedang tertekan dan sangat depresi. Pembela-pembela Roy Panci, pembela-pembela spiritualitil yang datang mengunjungi mereka, menjenguk mereka, memberikan spirit-spirit kepada mereka, tidak akan pernah berhasil membuat mereka tidak stres. Coba kita dengarkan, apa kata Sugi Nur terhadap spiritualitil dan Roy Panci. Nanti kita akan bahas ya, karena dia ini menasehati sesuatu yang sebenarnya isinya kosong. Mas Roy, Bu Dokter, saya jamin, ini ya, izin, insya Allah ya izin, Anda akan banyak menemukan ilmu hikmah di dalam penjara nanti. Banyak ilmu hikmah yang Anda akan dapatkan. Anda akan semakin kuat, Anda akan semakin bijak, Anda akan semakin bersyukur di posisi itu. Karena nggak semua orang mau di posisi itu, dan nggak semua orang bisa di posisi itu. Saya pernah di posisi itu, dan saya bangga, sampai kiamat saya bangga di posisi itu. Sugi Nur ini otaknya kosong. Dia tidak berilmu sama sekali. Ilmu agamanya nol putul. Saya berani jamin, dia tidak paham tentang Islam. Tidak paham apalagi soal ilmu hikmah. Dia tidak akan paham sama sekali. Tukang-tukang fitnah, antek-antek dajjal seperti Sugi Nur ini tidak akan diberikan ilmu hikmah oleh Allah. Tidak akan. Makanya ketika dia mengatakan ini, saya tertawa. Lucu. Dari mana dia mengatakan itu kepada Tipa Tipu dan Roy Panci? Sementara Tipa Tipu dan Roy Panci menyebarkan fitnah dan kebohongan. Dari mana ilmu hikmah itu akan datang? Karena masuk penjaranya Roy Panci dan Tipa Tipu ini adalah azab. Sekali lagi, ini adalah azab dunia. Ini azab yang baru 0,00001% di dunia, nggak seberapa. Nanti azab yang pedih, yang lebih pedih akan mereka rasakan nanti di akhirat. Termasuk si Sugi Nur ini. Ilmu hikmah apa? Memangnya dia melakukan kebaikan apa sehingga dapat ilmu hikmah? Si Roy Panci sudah melakukan kebaikan apa? Spiritualitil. Kebaikannya apa? Banyak ilmu hikmah. Sementara dia sudah menjebloskan Bambang Tri ke dalam sebuah mubahala, ke dalam sebuah azab yang besar. Dan saat ini Bambang Tri sedang menikmati azab itu. Menderita, ditinggalkan keluarganya, menjadi gembel segembel-gembelnya. Apakah Sugi Nur
mengatakan ini memang benar-benar untuk memberikan semangat kepada Roy Panji dan Tipa atau ngeledekin? Kalau menurut saya ini dia lagi ngeledekin. Lu masuk penjara seperti gue. Rasain lu masuk penjara. Mas Roy, yang diperiksa apa aja Mas Roy? Allahu Akbar. Pemeriksaannya apa aja Mas Roy? Mas Roy sehat Mas Roy. Mas Roy prediksi Piala Dunia. Mas Roy. Lagi panik begitu ditanya prediksi Piala Dunia. Pemeriksaannya apa aja? Bagaimana tadi Mas Roy? Dokter Tifa, Dokter Tifa. Dokter Tifanya mana Dokter Tifa? Dokter, gimana hasil pemeriksaannya Dokter Tifa? Sehat, Dokter sehat, Dokter Tifa sehat. Apakah ini penangkapannya terkait dengan kadonya Jokowi? Permisi. Apakah penangkapan ini terkait kado ulang tahunnya Pak Jokowi? Dokter Tifa, merasa sehat. Apakah penangkapan Anda ini terkait dengan Kapar dia. Itu, berkapar nggak berdaya. Ya itu. Kalau dia masih angkuh juga sombong. Sementara dirinya dalam keadaan stres, maka hasilnya seperti itu. Tadi seger buger, tiba-tiba keluar lemes, ya kan? Masa habis diperiksa tiba-tiba lemes? Kemarin tantang petenteng, belagu, ngomongnya sok pinter, nunjuk-nunjuk, ya, makanya wah sok jago, sok ahli, sok bikin buku. apakah penangkapan ini termasuk dengan gimana kondisinya Dokter Tifa? Dokter Tifa sehat, Dokter Tifa sehat. Walafiat Dokter. Hasil pemeriksaannya bagaimana Dokter? Dokter Tifa, apakah penangkapan Anda ini termasuk dengan ulang tahunnya Jokowi, Dokter Tifa? Iya. Siap. Mas Roy, sehat Dokter Tifa. Mas Roy, jangan marah-marah Mas Roy. Mas Roy, jangan marah-marah Mas Roy. Lagian udah ditangkap masih aja. Jangan ganggu Dokter Tipa, jangan ganggu dokter, biarkan naik. Emang dia bisa naik? Mas Roy, hasil pemeriksaannya bagaimana Mas Roy? Makasih Mas Roy. Modar dibopong-bopong. Naik mobil dibopong, turun mobil dibopong, apa-apaan ini. Kemarin kamu sombong, sekarang minta dibopong.